putaran per fraksi. Pak Nazim Khan. Terima kasih pimpinan Mas Bimo yang kami banggakan dan rekan-rekan Komisi 6 yang kami banggakan. Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Wamen, Pak Pahala, Pak Kartika, Pak Sesmen, Pak Wamen 3, Bang Arya, dan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini yang kami harapkan menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sudah jelas tadi Pak Menteri. Saya tidak akan berbicara secara teknis detail lagi. Cuma kami hanya mau flashback sebelum memasuki dari semua perihal acara RDP hari ini. Yang perlu kita tekankan, sebetulnya permasalahan itu selalu terjadi hanya karena komunikasi, koordinasi. Itu yang selalu terjadi di bangsa kita. Jangan sampai sesuatu hal yang itu dianggap kita baik, dianggap bangsa baik, dianggap pemerintah membuat sesuatu yang baik itu menimbulkan suatu provokatif, konfrontasi, yang masyarakat itu selama ini tidak paham. Disinilah hadirnya pemerintah, hadirnya politis, dan kita sebagai wakil rakyat sebetulnya adalah menjadi agen, administrator, fasilitator dalam masyarakat kita. Jadi tidak perlu diperdebatkan dulu baru dibahas. Itu yang sering terjadi di negara kita. Segala permasalahan dalam pemerintahan kita. Itulah kenapa BUMN ini harus bisa menjadi agen of government, itu benar-benar mensosialisasikan segalanya dalam teknis, bisnis, dan semua permasalahan, baik itu untung, rugi, dan lain-lain dalam BUMN kita. Hanya satu hal permasalahannya adalah manajemen. Manajemen kita yang selalu bermasalah di bangsa kita ini. Sumber daya manusia kita banyak, intelektual, bukan hanya pintar, tetapi banyak intelektual kita yang profesional, yang cerdas. Sumber daya alam kita yang penuh dan lengkap, ya kan? Di G20 Pak Menteri tahu, Pak Presiden sudah hadir di situ. Dan apa cita-cita Pak Presiden itu sudah jelas semua yang harus diimplementasikan oleh perangkat-perangkat pemerintahan, yaitu para menteri, termasuk Menteri BUMN. Kami di sini DPR paling tidak diajak koordinasi sebelum ada permasalahan. Masyarakat tidak tahu IPO apa, right issue apa, konsorsium apa, Mas. Apalagi di dapil kita, Pak, masyarakat kultur. Ataupun yang sudah modern pun belum tentu paham. Oh, itu mau dijual, ini mau itu, ya kan? Aksi korporasi itu apa? Dan itu bagus. BUMN, saya terus terang apresiasi di zaman Kementerian BUMN ini adalah Pak Erick selalu mencantumkan di depan adalah BUMN yang berakhlak. Bukan hanya sebagai image religi, tapi akhlak di sini adalah amanah. Itu yang kita harapkan, amanah dalam pengembangan bangsa kita, Pak. Ya kan? Kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menjadikan BUMN yang go public. Welcome, why not? Ya kan? Mau right issue, mau IPO, mau restrukturisasi, dan semua yang akan kita lakukan itu sosialisasikan kepada masyarakat yang tahu. Pihak swasta pun welcome. Kita merangkul dalam aksi-aksi ini. Ini sudah dilakukan oleh Pak Erick. Ini luar biasa. Gebrakan Kementerian BUMN saat ini memang bagus. Pak Presiden sudah menentukan, Pak Erick sudah luar biasa. Tapi Pak Erick satu-satu lagi, Pak Erick. Pak Erick oke. Pak Wamen luar biasa. Top sudah. Apalagi jubirnya, Pak Arya. Luar biasa segala halnya. Tapi jangan lupa, sumber daya manusia di tatanan BUMN lebih mudah menghubungi Pak Erick daripada direktur. Banyak itu terjadi, Pak. Kita nggak minta apa-apa kok, maaf. Saya boleh dicek, saya tidak pernah ada kepentingan apapun pribadi. Silakan. Siapapun berpikir politis, berpikir birokrasi, mau berusaha profesional, berkompetitif, silakan siapa saja. Menguntungkan bagi negara, kenapa tidak? Iya kan? Kita kadang berkoordinasi saja susah, ini sumber daya manusia. Makanya di dalam BUMN itu, Pak, harus jelas, Pak. Penataan sekarang itu di samping aksi korporasi yang mau dilakukan harus sinergi semuanya.
ya kan? Sumber daya manusianya dibenahi, Pak. Makanya rancangan undang-undang BUMN kita yang kita lakukan di Komisi 6 ini semoga berhasil, walaupun banyak hambatan, rintangan, tantangan dari semua pihak untuk mensukseskan rancangan undang-undang BUMN ini. Kami berharap pimpinan, rancangan BUMN ini bisa sampai kepada legislasi dengan cepatnya dan bisa menjadikan produk BUMN bukan hanya dalam jangka waktu pendek kepentingan politik, bukan hanya dengan waktu panjang, tapi dengan waktu yang panjang kita harapkan ke depan itu bisa bermanfaat. Bagaimana role bisnisnya, bagaimana legalitasnya secara hukum, ya kan? Bagaimana tentang perseroan, bagaimana tentang perum, bagaimana penugasan pemerintah dan kewajiban pemerintah, masyarakat tidak tahu. Sekarang banyak isu, wah BUMN rugi semua. Ada lagi isu BUMN bersama-sama menagih pemerintah. Nah, ini masyarakat harus jelas di mana sisi tentang ini semua, Pak. Percuma kita berbicara pintar semuanya tapi tidak cerdas dan menyelesaikan. Yang kami butuhkan di bangsa kita itu adalah penyelesaian dalam segala hal. Dari mana BUMN itu mempunyai misi, punya penugasan juga, di samping mencari keuntungan profit, dividen juga memikirkan bangsa kita. Nah, itu harus dipikirkan nanti dengan rancangan undang-undang ini. Ayo kita bersama Pak Menteri, kita bersinergi membentuk rancangan undang-undang ini bisa menjadi produk yang terbaik ke depan. Itu yang kita harapkan Pak Menteri. Nah, lalu bagaimana dengan role bisnisnya supaya kita bisa, bagaimana go publiknya kita bisa bagus, lalu masyarakat sosialisasikan apa restrukturisasi ini. Ya kan? Bagaimana dengan IPO? Saya kira IPO jangan dibahas sekarang deh, pimpinan. Ya kan? IPO ini sebetulnya perlu duduk bersama kita bahas bagaimana tentang IPO ini, aset kita bisa bermanfaatkan, bagaimana cara rule-nya, apakah kita harus welcome dulu pihak luar. Kalau perlu jangan sampai IPO ini akan menjadi terdelusi kepada saham kita di dalam. Ya kan Pak Menteri? Bagaimana IPO ini bisa menembus nanti keluar. Jangan sampai kita sudah IPO keluar, maka kita jeblok. Ya kan? Atau dipermainkan oleh pihak asing. Nah, ini yang ditakutkan masyarakat sebetulnya, Pak. Bukan masalah kita mau menjual. Masyarakat tahu, sebetulnya paham, oh, bukan dijual, disewa katanya orang-orang kalau umum. Ya kan? Paling begitu, ya kan? Tapi jangan sampai nanti ini hanya kepentingan politis sesaat. Saya yakin Pak Erik punya jiwa nasionalis kebangsaan yang tinggi. Seorang pengusaha profesional yang berpikir bangsa ini terus panjang. Kita go public, BUMN kita terbuka. Ya kan? Walaupun bukan berarti kita menggadaikan BUMN kita, bukan menggadaikan aset negara kita. Itu harga mati kita harus kawal aset kita. Kami fraksi PKB akan terus monitor, Pak, dalam semua itu. Kita tidak sepakat kalau sampai terjadi, apalagi dipermainkan oleh pihak asing. Tetapi kita bukan tertutup, kita harus terbuka kepada seluruh bangsa. Kami melakukan kunjungan ke seluruh dunia, itu semua, Pak, baik BUMN yang ada di dunia itu terbuka, go public sistemnya. Ya kan, dengan aturan yang jelas, rule bisnis yang jelas, SDM yang pasti, profesional, ya kan? Nah, itu harus didukung sinergi bersama. Mau bicara kepentingan, semua pasti ada kepentingan. Mau bicara politis, pasti ada kepentingan politis. Tetapi dalam konteks profesional, why not? Demi bangsa dan negara. Saya pikir begitu, saya tidak bisa menyalahkan itu, Pak Menteri. Itu yang saya harapkan Pak Menteri ke depan, tata sumber daya manusia ini disambil aksi korporasi ini berjalan, pahamkan, sosialisasikan sebelum terjadi sesuatu tentang restrukturisasi, bagaimana holding ini, apa maksudnya. Ini perlu, Pak, mumpung tutup tahun, Pak. Jadi kita awali di awal tahun Januari 2022 dalam kondisi COVID kita ini benar-benar semua bisa berjalan, BUMN bisa menjadi agen of government yang benar, menjadi produk bisnis kita di internasional yang terbuka. Apa yang terjadi itu perlu kita. Lalu bagaimana aturan hukumnya, bisnis dan semua jadi akhlak benar-benar ini berjalan, Pak, dalam jangka waktu pendek ke depan, apa dalam jangka waktu menengah dan dalam waktu panjang. Jadi semua produk-produk kita, peraturan pemerintah, peraturan menteri, rancangan undang-undang yang kita buat pimpinan, ini nanti kita harapkan benar-benar panjang, bukan hanya kepentingan politik sesaat. Itu yang kita harapkan, Pak Bimo. Saya yakin Pak Bimo akan berjuang juga bersama pimpinan yang lain untuk mensukseskan rancangan undang-undang BUMN ini. Dan saya kira IPO ini tidak perlu didetailkan pada hari ini karena kita perlu duduk bersama, Pak Bimo. Itu untuk masalah IPO, dan saya kira untuk pembahasan IPO Pertamina, IPO dan lain-lain, right isu ini saya kira percuma. Saya kira stop dulu, kita bahas nanti di bulan Januari tahun depan. Saya kira itu demi kebaikan bangsa dan negara kita. Jangan sampai kita jeblok begini, kan malu. Kita welcome pihak luar sedangkan kita terdelusi. Itu tidak penting. Apa yang kita perlukan? Welcome, kita investasi kita besar, bangsa kita kaya. Itu yang kita harapkan, Pak Menteri, menjadi catatan. Saya harapkan Pak Menteri juga, saya ucapkan tadi lupa, selamat sudah menjadi bagian dari kami, bagian dari Banser. Ya kan? Banser jadi kami, dan Banser itu di bawah Ansor, Pak.
itu adalah banom dari Nahdlatul Ulama. Ya kan? Nahdlatul Ulama adalah induk kami, yaitu yang melahirkan kami adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Partai penentu pemimpin bangsa ke depan. Semua siapapun tidak akan lepas dari hijau dan tali NU itu akan selalu bersatu. Amin. Terima kasih juga Pak Erik sudah membantu kami di tim OC, SC dalam muktamar nanti. Kami berharap menjadi suatu penengah Amin. terbaik. Pak, kami berharap Pak, NU tidak akan bisa lepas dari negara ini. Kami buktikan kalau tidak percaya. NU sudah jelas NU itu ada tali Pak. Kalau itu lepas Pak, negara kita juga akan hancur. Jangan lupakan jas hijau Pak. Jasa para ulama, pondok pesantren, santri yang sudah ada di negara kita itu berjuang dari nol sebelum Indonesia merdeka menjadi merdeka. Dan kita akan mengawal terus bersama PKB itu. Saya harapkan itu, pimpinan, kami harapkan Pak Erik sekali lagi, tolong Pak Erik, benahi aksi korporasi dulu, jelaskan, sosialisasikan kepada masyarakat. Pak Wamen membantu semuanya, Pak Jubir membantu sebelum melakukan tindakan apapun di media dan apapun. Karena saya tahu kalau Pak Andre, Pak Nusron, Pak Sapas tahu dulu sebelum orang tahu, tetapi lebih baik masyarakat dikondusifkan dulu. Biar paham, biar cerdas. Kalau pandai banyak Pak bisa bayar untuk orang pandai, tapi cerdas dan nyata bisa terrealisasi. Itu yang kita harapkan. SDM dibenahi Pak. Kalau perlu dirut-dirut yang tidak beres, tidak komunikasi, tidak komunikatif, pecat Pak. Tidak masalah. Makanya nanti aturan di rancangan undang-undang BUMN itu pimpinan harus jelas semua. Core-nya jelas, core bisnisnya jelas, core hukumnya jelas. Aturannya semua kita harapkan itu menjadi yang terbaik ke depan buat bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia, yang kita harapkan itu maju. Dan saya yakin Pak Erik, saya tidak berbicara politik, Pak Erik mau jadi presiden atau wakil presiden, welcome saja. Kalau PKB terus terang, Cak Imin sangat mendukung Pak. Apalagi Bapak mau jadi wakilnya Cak Imin, tenang Pak, tidak usah khawatir, itu tidak usah masalah. Kami akan kawal semuanya. Nahdlatul Ulama Pak, hampir 70% bangsa Indonesia kami siap bersatu insya Allah untuk tahun ke depan. Saya yakin, saya kira itu pimpinan, terima kasih. Kurang lebih saya minta maaf kalau ada salah, dan semoga BUMN yang berakhlak ke depan benar-benar terrealisasi dan terbukti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.